dalam tema yang masih kurang lebih sama. Ini memang tema yang cukup panjang tentang penyerahan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Tentu saja dalam hal ini Umar ibn Khattab sebagai khalifah adalah orang yang secara langsung menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis dari para penguasa Baitul Maqdis pada saat itu. Yang harus kita ketahui bahwa penguasa Baitul Maqdis itu ada dua. Sebenarnya ada dua kekuatan, dua lapisan kekuatan, yaitu kekuatan keagamaan yang diwakili oleh pendeta ataupun uskupnya, dan oleh atau yang kedua adalah kekuatan politik, yaitu penguasa Romawi yang bisa dikatakan saat itu merupakan kekuatan terbesar yang tersisa di Syam setelah kekalahan mereka di Yarmuk. Penyerahan Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab itu terjadi pada tahun 17. Ini artinya ada 5 tahun yang berjalan kurang lebih, atau 4 tahun yang berjalan dari kemenangan kaum muslimin di Yarmuk sampai penaklukan Baitul Maqdis atau penyerahan Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Nah, tentu 4 tahun ini masa yang cukup panjang gitu ya, dan banyak sekali kejadian yang berpengaruh terhadap kekuatan kaum muslimin di Syam sekaligus kelemahan pasukan Romawi di Syam. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Yarmuk memang titik penentu, sehingga baik kaum muslimin, dalam hal ini para pemimpinnya seperti Khalid bin Walid dan juga yang lain-lain, memandang bahwa kemenangan di Yarmuk itu artinya akan memudahkan pasukan muslim untuk menaklukkan semua sisa wilayah Syam dan membebaskannya dari penguasa Romawi. Begitu juga bagi penguasa Romawi, tentu saja pemuncaknya adalah Kaisar Herakles sebagai ahli strategi. Saya katakan Kaisar Herakles, dia bukan sekedar birokrat semata-mata, tapi memang seorang ahli strategi perang yang sangat andal. Sejarah atau biografi Herakles dimulai dari kepiawaian dan kelebihannya dalam mengatur strategi perang, yang kemudian dia tampil sebagai pemimpin, salah satu pemimpin perang yang sangat penting sekali dalam sejarah Romawi sebelum menjadi kaisar. Dia paham betul kekalahan di Yarmuk artinya memang Romawi akan kehilangan Syam. Nah, setelah Yarmuk itu memang tidak ada kekuatan Romawi yang betul-betul bisa diandalkan, baik itu Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Khalid bin Walid dan lain-lain, itu kemudian semakin dominan, merambah bisa dikatakan semua wilayah Syam dengan begitu mudah tanpa ada perlawanan yang berarti. Sehingga sampai pada saat itu Herakles yang tentu saja mundur setelah Yarmuk, disebutkan bahwa tahun 15 sudah betul-betul mulai mundur dari Syam ke wilayah Asia Kecil. Artinya Asia Kecil tentu saja wilayah Romawi yang masih di tangan mereka pada saat itu. Nah, sampai pada tahun 16 ketika kemudian kekuatan pasukan Romawi di Ajnadin dan terjadi perang Ajnadin kedua, itu kemudian juga kalah dengan telak, maka Herakles tidak lagi punya alasan untuk bertahan di Syam. Kita mulai dari sini. Maka karena ada kejadian menarik, artinya sebagai penguasa, sebagai kaisar, sebagai ahli strategi, ketika Herakles tahun 16 itu sudah meninggalkan Syam secara total, itu artinya dia sudah menyerah, dia sudah angkat tangan, tidak mungkin lagi bertahan di Syam. Sehingga pembebasan Baitul Maqdis tahun 17 itu memang kurang lebih adalah konsekuensi logis dari pertimbangan-pertimbangan militer ataupun strategi militer yang ada dalam pikiran para pemimpin Romawi pada saat itu. Jadi disebutkan begini, kan ini ada kisah tentang bagaimana Herakles meninggalkan Syam.
bagaimana dia mengucapkan selamat tinggal kepada negeri Syam yang merupakan negeri bukan sekedar kebanggaan, tapi memang sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis dalam kekuasaan Romawi. Gitu. Kalau kita bicara tentang kekuasaan Romawi yang berkedudukan di Eropa itu, maka Syam itu adalah patokannya. Seberapa kuat dia, ya patokannya Syam. Ketika Syam lepas, ya mereka paham bahwa tinggal menunggu waktu untuk kemudian, artinya Romawi tidak lagi berpikir bahwa mereka akan menjadi sebuah kekuatan dunia yang menghegemoni sebagaimana sebelumnya. Jadi sama sekali. Nah, Herakles gitu, itu disebutkan bahwa setiap tahunnya gitu, ketika atau jika dia datang ke Baitul Maqdis, ya mereka menganggap itu kan sebagai ibadah hajinya, katakanlah kunjungan ke Baitul Maqdis itu. Dia selalu mengucapkan salam yang khas Herakles gitu. Nah, tentu saja ini terjemahnya dalam bahasa Arab gitu, yang terdata riwayatnya banyak disampaikan oleh sumber-sumber kita gitu ya, Tarikh Tobari terutama dan lain-lain. Disebutkan begini, dia selalu mengucapkan salam begini, alaikassalam ya Surya gitu ya. Ketika dia meninggalkan Baitul Maqdis atau meninggalkan Syam, setelah selesai ibadah ataupun kunjungan ke Baitul Maqdis, dia meninggalkan Syam, bahasanya selalu begini, alaiki ya Surya, alaikissalam ya Surya. Jadi ya taslimu muwaddi'in lam yaqdi minka wataran wa huwa aid. Ya. Jadi salam untukmu wahai Surya. Surya itu maksudnya Syam. Waktu itu Syam sering disebut Surya gitu ya. Karena memang yang paling bisa dikatakan yang paling dominannya adalah Surya secara wilayah atau kekuasaan. Nah, taslimu muwaddi ini adalah salam orang yang akan meninggalkanmu. Lam yaqdi minka wataran, yang tentu saja masih rindu padamu, masih belum puas untuk terus bersamamu. Wa huwa aid, dan dia akan kembali ke negerimu. Jadi dia mengatakan ini, salam wahai Surya, aku akan meninggalkanmu. Ini adalah salam orang yang akan meninggalkanmu, tetapi dengan rasa rindu yang masih terpaku, dan dia akan kembali untuk menemuimu. Ini salam khasnya Herakles pada saat itu. Tapi disebutkan dalam riwayat Tori, falamma azama 'ala rahili minasyam wa balagha roha, ketika dia meninggalkan Syam kali itu gitu ya, dan sampai di Roha, talaba min ahliha yashabu ila Rum, maka Herakles meminta orang-orang penting, elit-elit di kota Roha itu untuk menemaninya ke kawasan Romawi yang masih dikuasai Romawi itu di Asia Kecil itu, sebelum kemudian nyebrang ke Konstantinopel. Faqalu, tapi elit-elitnya mengatakan inna baqa'ana hahuna anfa'laka min rahilina ma'ak. Mereka menolak, mereka beralasan kami lebih baik di sini, dan artinya itu pun lebih baik bagimu. Artinya keberadaan kami di sini itu akan menguntungkanmu daripada kamu harus pergi. Ya udah, Herakles tidak memaksa mereka. Nah, falamma wasala ila Shimshat, di satu daerah yang namanya Shimshat, wa ala syaraf hunak, dan kemudian dia naik ke satu bukit di kota itu, ila nahwi Baitul Maqdis, dan dia menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa qala, nah inilah ucapan salamnya berbeda, alaikissalam ya Surya. Ya. Salam sejahtera untukmu wahai Surya, maksudnya Syam, salaman la ijtima'a ba'dah. Salam perpisahan yang tidak akan pernah lagi mempertemukan kita. Jadi ini jelas Herakles ini dalam riwayat Tobari ya, artinya Herakles paham betul bahwa dengan kekalahan di Yarmuk itu, dan kemudian rangkaian kekalahan berikutnya, sudah tidak akan ada lagi Romawi, tidak akan lagi ada Bizantium di Syam. Ini yang terjadi pada Herakles, atau kisah Herakles yang ini menunjukkan gitu, bahwa memang setelah kekalahan di Yarmuk dan rangkaian kekalahan berikutnya, Palestina itu tinggal masalah waktu gitu ya. Nah, di saat yang sama sebenarnya pasukan atau sisa kekuatan pasukan Romawi itu masih bertahan di Ajnadin gitu ya. Dan kemudian juga mereka menempatkan pasukan di Ramallah, dan itu hanya beberapa puluh kilometer saja dari Al-Quds gitu ya. Nah, pasukan Romawi itu mereka, atau di situ pemimpinnya yang kemarin sudah disebut-sebut oleh
Ustadz Umar, itu dikenal dengan Artobun. Artobun ini gelar tentunya, bukan nama orang. Artobun ini bisa dikatakan sebagai bukan sekedar pemimpin struktural gitu ya, tapi bisa dikatakan peracik strategi perang yang paling terkenal dalam peperangan Bizantium pada saat itu. Artinya tentu saja keberadaan dia di Palestina ataupun di sekitar Aznadin itu memang menunjukkan bahwa ini adalah yang terakhir yang paling bisa dilakukan. Dalam arti orang terhebatnya berada di situ. Peracik perang, peracik strategi perang. Nah, dengan keberadaan Artobun sebagai ahli dan peracik strategi perang, diharapkan bahwa pasukan kaum muslimin tidak bisa melangkah lebih jauh. Gitu. Akan tetapi siapa yang dihadapi oleh Artobun ini? Amr bin As. Amr bin As itu yang kemudian dikatakan oleh Umar ketika tentu saja nama Artobun itu terkenal sekali di seluruh wilayah Jazirah Arab sekalipun, gitu ya. Mereka pahamlah. Mereka tentu ketika mendengar itu kan cukup takut lah gitu, artinya menggetarkan nama itu ya, nama besar Artobun itu. Maka pernyataan Umar atau surat Umar kepada pasukan kaum muslimin yang dibacakan itu menunjukkan siapa atau kelas seorang Amr bin As. Umar mengatakan, aku akan hadapi Artobun Romawi dengan Artobun Arab, gitu ya. Jadi kemudian Umar mengukuhkan Amr bin As untuk membawa pasukannya ke Ilya ataupun ke Baitul Maqdis, gitu ya. Nah, saya tentu tidak perlu mengulangi kisah bagaimana kecerdikan dari seorang Amr bin As ketika berkali-kali Artobun meminta perwakilan kaum muslimin untuk berdialog ataupun ya setidaknya sebenarnya itu sebenarnya bagian dari cywar lah. Dan Amr bin As juga berkepentingan untuk mengirimkan orang-orangnya agar mendapatkan informasi yang bisa dikatakan penting sekali untuk menentukan strategi paling tepat dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Tetapi dari berkali-kali pengiriman orang-orangnya itu, Amr bin As merasa belum puas sampai kemudian dia sendiri gitu ya. Dia sendiri yang maju gitu ya. Nah, itu yang sudah diceritakan Ustadz Umar. Dan dari situ kemudian ketika Artobun kecelai istilahnya, dia tahu bahwa yang datang itu adalah Amr bin As yang sebenarnya seharusnya dia bunuh di awal gitu, tapi kan tidak berhasil. Nah, ini masih berjalan sebenarnya, atau pengepungan itu masih berjalan. Amr bin As akhirnya menggunakan artinya sangat berat sekali itu ya. Berjalan lama, mereka kuat, bahkan kalau kita ambil riwayat contohnya Al-Waqidi atau lain-lain gitu ya. Contohnya nih Al-Waqidi menggambarkan seperti ini kekuatan Ilya ataupun Baitul Maqdis saat itu yang masih di tangan Artobun dan pasukannya. Jadi kata Al-Waqidi, kota Ilya atau Baitul Maqdis saat itu muhassanah bil majaniq wat tawariq was suyuf wad duraq wal jawashin waz zurd al fakhirah dan seterusnya. Jadi Baitul Maqdis itu bentengnya itu sangat kuat. Dan di setiap celah benteng, di setiap titik atau banyak titik di sekitar benteng itu ada majanik. Majanik itu adalah alat pelempar ya, pelontar gitu ya, yang ya bisa dikatakan kalau saat ini ya fungsinya seperti tank baja gitu ya, yang itu untuk mendobrak. Dan kemudian juga perisai-perisai yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah untuk ditembus. Jadi dari gambaran ini memang tidak mudah gitu. Meskipun kaum muslimin dalam posisi mengepung, dalam arti dalam posisi yang kuat gitu, tapi tetap saja itu tidak bisa menembus. Nah, di sisi lain tentu saja pasukan Romawi juga merasa ketika kaum muslimin mengepung dengan begitu ketat, punya daya tahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang pengepungan,
tinggal pihak mana yang lebih kuat bertahan, yang mengepung atau yang dikepung. Kita tidak bisa menentukan bahwa yang mengepung otomatis lebih kuat daripada yang dikepung, karena tergantung. Apabila pihak yang dikepung itu memiliki persediaan makanan yang sangat-sangat banyak gitu ya, dan kemudian mereka juga punya pertahanan fisik juga yang kuat, ya pertanyaannya kemudian apakah yang mengepungnya punya kekuatan yang sama? Artinya punya kekuatan tentu saja logistik contohnya. Dia bisa berapa lama bertahan secara logistik? Ini kan yang harus kita pahami contohnya dalam kisah perang Khandaq ya. Jadi kekuatan logistik yang dibawa oleh pasukan Ahzab itu kan tidak disiapkan untuk pengepungan selama 1 bulan itu, sehingga mereka kocar-kacir gitu secara logistik, dan itu yang membuat mereka tidak tahan lama ya, selain karena faktor lain. Nah, jadi masalahnya di situ. Makanya kalau kita baca negara-negara yang punya pertahanan yang kuat gitu, banyak kalau dalam Islam itu yang saya tahu itu diantaranya adalah ya Baghdad sendiri diciptakan untuk seperti itu ya. Baghdad itu kan kota dengan bentuk lingkaran membulat gitu ya, dimana kemudian di sepanjang itu ada air sebagai sumber air dan sebagainya yang dipersiapkan untuk pertahanan yang cukup lama. Tapi selain itu daulah kerajaan Alawiyah di Maroko, terutama ketika ibu kota mereka masih di Meknes. Kota Meknes itu punya 2 lapis pertahanan ya. Artinya ada pertahanan luar, pertahanan dalam. Dan di pertahanan dalam itu ada, sampai sekarang masih ada, jadi khazan atau gudang logistik, luar biasa gudang logistiknya, besar, tinggi, dan kemudian dibuat dengan sistem peredaran udara yang bisa membuat gandum ataupun bisa bertahan lama. Yang jelas dalam catatan sejarahnya, kota Meknes itu kalau dikepung selama 2 tahun sekalipun itu masih bisa bertahan. Ya siapa yang bisa sanggup mengepung 2 tahun? Kekuatan mana itu masalahnya? Kan itu di masa puncak kekuatan. Ya, ala-kulal itu masalahnya. Nah, sehingga ketika kaum muslimin bertahan begitu luar biasa, akhirnya kan di dalam semakin secara mental melemah gitu ya. Mereka kan berharap, mereka kan punya target lah. Oke, sampai titik ini atau tanggal ini, setelah sekian hari pasukan musuh akan begini. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Ya. Ketika ada mata-mata yang lagi-lagi menyusup ke bagian atau ke dalam pasukan muslim, kan beritanya itu yang ada dalam riwayatnya menakutkan gitu, kesimpulannya bahwa ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang di malam hari adalah ruhban, seperti pendeta, ibadahnya sangat luar biasa khusyuk, sementara di siang hari mereka itu begitu galak, seperti kesatria berkuda dan seterusnya. Nah, ceritanya begini, dalam riwayat Tabari, ila an ya'isar rum min muqawamati hisar muslimin li madinati, sampai di satu titik pasukan Romawi gitu ya, itu frustasi untuk terus bertahan dari kepungan pasukan muslim. Maka faqarrara Patrick Sophronius, pemimpin keagamaan tertinggi di Baitul Maqdis, itu kemudian qama bi muhawalatin akhirah. Apa itu? Dia ngirim surat kepada Amr bin As gitu. Risalatan yughrihi fiha bi faqil hisar nadharan li istihalati ihtilalil Madinah. Maka dia mengirim surat kepada Amr bin As, memberi semacam peluang kepada Amr bin As bahwa kamu kalau mau menyerang pun nggak mungkin, memenangkan pun nggak mungkin, gitu ya. Maka untuk itu kami bersedia bernegosiasi, gitu ya. Artinya membuka peluang untuk negosiasi, bagaimana kedua belah pihak, kalau bahasa kita,
sama-sama menang lah, win-win solution lah gitu istilahnya. Karena mereka kalau dikuasai itu otomatis hukumnya hukum menang perang. Semua wilayah Baitul Maqdis secara otomatis menjadi langsung milik kaum muslimin. Artinya kepemilikannya berpindah tangan dan mereka akan kehilangan segalanya. Daripada kehilangan segalanya, mendingan sekedar kehilangan kekuasaan atas Baitul Maqdis. Tetapi mereka masih memiliki gereja mereka dan seterusnya. Nah, maka inilah awal dari penyerahan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Nah, dalam riwayatnya menarik ini. Artabun kemudian menulis surat kepada Amr bin As. Ini pendekatan militer gitu ya. Dia kita lihat ya, dalam surat ini masih menunjukkan sosok atau kepribadian seorang Artabun Romawi itu seperti apa sih. Dia menulis surat begini kepada Amr bin As, innaka sadiqi wa nadhiri anta fi qaumika misli fi qaumi wallahi la taftah min Falastin syai'an ba'da ajnadi farji' wa la tughrihi fatalqa malaqi alladhina qablaka minal hazimah. Ini kemungkinan besar surat ini adalah surat sebelum peluang ini diberikan oleh Patrick Savanius kepada Amr bin As. Jadi dalam suratnya begini, Artabun Romawi mengatakan innaka sadiqi wa nadhiri. Engkau itu kawanku lah, ya bahasa diplomasi. Dan juga engkau itu setara denganku. Anta fi qaumika, kedudukanmu di tengah kaummu, misli fi qaumi, seperti kedudukanku di tengah kaumku. Artinya Artabun mengatakan begini, bahwa dia ini seorang yang cerdas, seorang yang hebat, semua tahu. Gitu ya. Dan dengan posisi ini dia mengakui Amr bin As, engkau itu seperti aku. Artinya engkau juga cerdas. Gitu ya. Aku akui itu. Artinya Artabun mengakui kejeniusan seorang Amr bin As. Dengan dasar itu maka Artabun mengatakan, tentu engkau paham gitu ya. Wallahi demi Allah engkau tidak akan bisa menaklukkan ataupun bisa merebut, ya, dalam arti ini mengalahkan, merebut sedikit pun dari kawasan Palestina gitu, setelah kemenanganmu di Azinadin. Nggak mungkin gitu ya. Artinya engkau tidak akan bisa mengulangi kesuksesanmu di Azinadin gitu ya. Untuk kemudian juga menang di Palestina. Nggak bisa. Maka farji, untuk itu kembalilah gitu ya. Artinya engkau tahu kok, engkau pasti nggak mungkin bisa menaklukkan kami. Jadi jangan sampai engkau terpedaya sehingga kemudian malah engkau akan merugikan dirimu, kau kehabisan segalanya dan kau akan kalah gitu ya. Nah, mendengar itu atau membaca itu Amr bin As gitu ya, mengirim surat gitu ya. Mengirim surat dengan pesan kepada si kurir gitu. Si kurir ini orang Arab, tapi sebenarnya dia menguasai bahasa Syriani, bahasa yang digunakan oleh Artabun gitu ya. Jadi Amr bin As meminta kepada kurirnya ini agar menyampaikan surat, lalu kemudian mendengar dengan sebaik-baiknya semua yang dibicarakan oleh mereka. Ini. Di sisi yang sama Artabun di sini kecele dia, kekurangan dia. Dia tidak mengira kalau orang Arab ini yang dikirim oleh atau kurir Amr bin As ini mengerti bahasa mereka. Ini masalahnya. Fakataba ilahi Amru kitaban yaqulu fihi innahu sahib fatih hadzal bilad. Amr bin As itu memancing dengan mengatakan apa? Aku isi pentingnya, isi terpenting. Jangan salah ya. Karena akulah penakluk atau pembebas negeri ini. Wah, gitu ya. Nah, begitu Artabun membaca, kan dia ketika mengakui Amr bin As itu setara dengan dirinya, itu kan sebuah penghargaan. Tapi begitu membaca surat Amr bin As, dia ketawa. Artinya dia sebenarnya
berpikir Amr bin As akan sedewasa dan sematang dia untuk membalas jawaban itu. Tapi ternyata jawaban Amr bin As menunjukkan dia orang yang tidak bijak gitu loh. Orang yang ya katakanlah sembrono ketika dia mengatakan aku tidak akan pernah mundur karena akulah pembebas negeri ini. Makanya ketika dia membaca itu ngakak ketawa gitu. Dhahika mimma jaa fihi. Dia tertawa, terbahak-bahak lah Amr. Aku sudah puji-puji, aku sudah sampai berkata menganggap dia orang yang hebat penuh perhitungan, tapi dia sok merasa bisa gitu. Padahal nggak mungkin, dia tahu nggak mungkin gitu. Artinya bisa membebaskan Palestina sebagaimana menang di Ajnadin itu udah nggak mungkin. Gitu ya. Kata Artabun kepada teman-temannya, wa qala inna sahiba fati Baitul Maqdis gitu. Dan dia nggak sadar gitu. Nggak mungkin nama Amro itu yang menaklukkan, karena yang menaklukkan atau yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan Amro, Ain Mim Ra Waw, tapi Ain Mim Ra saja, artinya bukan dia, Umar gitu. Nah, ini terdengar oleh kurir gitu loh. Maka kurir itu kemudian kembali gitu, dan kemudian menyampaikan laporan kepada Amru bahwa yang mereka bicarakan bukan Amru penakluk Baitul Maqdis, tapi Umar. Maka Amru paham itu, maka dia kemudian mengirim surat kepada Khalifah gitu ya, kepada Umar bin Khattab, yukhbiruhu bima ja'a ala lisan al-Artabun annahu la yaftahul Madinah illahu, bahwa yang bisa menaklukkan itu adalah Umar bin Khattab. Maka kemudian Amr bin As dalam suratnya mendorong Umar agar segera datang ke Baitul Maqdis atau ke Syam untuk menerima penyerahan Baitul Maqdis. Dan Amr bin As menjelaskan kondisi sulit yang dia alami saat itu dalam suratnya. Dia mengatakan inni wa'aliju harban ka'udan soduman wa biladan uddukhirat laka fara'yak. Aku menghadapi peperangan yang sangat-sangat sengit, benturan-benturan yang sangat dahsyat, dan negeri yang pada hakikatnya memang penaklukannya itu sudah disiapkan, artinya sudah akan pembebasannya itu akan berjalan di tanganmu, maka ambillah keputusan segera. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah, dia kemudian membawa beberapa orang dalam satu regu pasukan, dia datang ke Syam gitu ya. Kemudian beliau berangkat dari meninggalkan Madinah, dan kemudian tentu saja mengangkat wakilnya yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai wakilnya di Madinah, dan dia kemudian lebih dulu menetap di Jabiyah. Maka ketika berada di Jabiyah inilah para pemimpin pasukan Muslim dari Syam datang menemui Umar gitu ya. Nah, maka dari situ kemudian terjadi perjanjian penerimaan atau pembebasan Baitul Maqdis. Ada sedikit riwayat di Jabiyah yang menarik gitu ya, pertemuan dengan kaum muslimin di Jabiyah itu. Di antaranya Umar bin Khattab itu waktu sampai di Jabiyah disebutkan dia naik himar, naik keledai ya. Ketika tiba itu artinya naik keledai, dan pemandangan ini sulit diterima oleh pasukan Muslim yang terbiasa berhadapan dengan pasukan Romawi. Sementara kepentingan Umar adalah untuk berhadapan dengan para pembesar Romawi terkait dengan perjanjian yang akan disepakati untuk menyerahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Maka Abu Ubaidah ketika itu menasihati Umar, ya Amirul Mukminin, al-ana yatalaqqaka udhama'un nas. Engkau akan berhadapan dengan para pembesar Romawi. Artinya engkau harus perbaikilah penampilanmu. Jangan naik himar. Himar itu kan bukan kendaraan kebesaran, gitu ya. Ini kan kendaraan
kalau bahasa kita himar itu kayak motor gitu ya. Artinya untuk jarak pendek, gitu, perjalanan jarak pendek, untuk beli sayur, untuk apa gitu. Kalau kendaraan untuk kebesaran itu ya kuda. Itu pun bukan kuda biasa, tapi kuda birdaun namanya. Itu kuda kebesaran gitu. Itu beda dengan kuda perang. Tapi begitu Umar dinasehati oleh diberi masukan oleh Abu Ubaidah seperti itu, Umar berkata, Abu Ubaidah, innallaha azzakum bil Islam. Engkau ingin aku pakai penampilan yang lebih berwibawa? Kata Umar, innallaha azzakum bil Islam. Allah itu memuliakan kalian, menjadikan kalian itu sebagai kekuatan yang ditakuti oleh lawan. Izzah itu kalian dapat karena kalian menjadi muslim, gitu ya. Keislaman itulah yang membuat kalian memiliki izzah. Famahma talabtumul izzah fi ghairihi adzallahullah. Adzallakum. Maka jika kalian ingin mendapatkan penampilan yang berwibawa, ditakuti gitu, oleh musuh atau lawan, selain karena keislaman dengan yang lain-lain, maka Allah justru akan menghinakan kalian. Artinya, aku tidak akan terhina kalau pakai himar. Kenapa? Karena aku menggunakan izzah Islam. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau untuk sekedar menjadi berwibawa dan ditakuti, nggak perlu ganti kendaraan. Tapi Islamku, keizzahan Islamku itulah yang, wah itu di situ. Maka Umar malah balik menasehati. Nah, kisah berikutnya menarik juga gitu ya, bahwa Umar itu kan selalu jeli gitu ya, memperhatikan orang-orangnya. Abu Ubaidah itu kan panglima terbesar Umar bin Khattab di Syam, ya. Otomatis gajinya gede, kan ada gaji. Umar kan sudah menetapkan semacam administrasi, termasuk penggajian para bawahannya, pejabat-pejabat birokrasi gitu, yang disebut dengan diwan. Diwan itu adalah sistem administrasi, untuk termasuk diwan al-jun untuk tentara dan sebagainya. Tentu Abu Ubaidah itu tinggi sekali. Selain tentu saja jatah Abu Ubaidah sebagai muhajirin besar sekali, ya. Di kisaran 400 sampai 500 dinar kan ada tunjangan. Ya kalau sekarang sekitar sekitar 2 miliar lah gitu. Nah, tapi Abu Ubaidah, Umar itu ingin tahu kehidupan Abu Ubaidah, cara hidupnya setelah menjadi pemimpin besar di Syam itu. Maka Umar berkata kepada Ubaidah, idhab bina ila manzilik. Abu Ubaidah, antarkan aku ke rumahmu. Abu Ubaidah berkata, wa ma tasna'u indi? Emang mau apa ke rumahku? Ma turidu illa an ta'sira 'ainaika 'alai. Engkau ntar nangis kalau ke rumahku. Kau paling memeras air mata karena tidak tega dengan keadaanku. Kemudian Umar mengatakan, aku harus ke rumahmu. Ini perintah. Aku atasanmu. Akhirnya dibawalah. Fadakhala falam yara syai'an. Maka Umar pun masuk ke rumah Abu Ubaidah. Kaget Umar. Rumah itu bisa dikatakan kosong dari perabotan. Maka Umar bertanya, aina matahab? Kemana perabotanmu? Hanya perawatan di rumah lah, entah itu yang penting-penting ataupun yang aksesori atau apapun lah. Sewajar aja. La ara illa labadan wa sahfatan wa shannan. Anta amirun. Indaka ta'am. Wa anta amir. Engkau ini kan jenderal. Aku nggak melihat apa-apa di rumahmu. Kecuali pelana kuda, search. Kemudian ada wadah yang sudah lusuh tua, khirbah gitu. Dan juga ada nampan untuk makan. Hanya itu aja. Apa-apaan ini Abu Ubaidah? Engkau kan jenderal. Makananmu bagaimana? Mana? Coba hidangkan. Faqama Abu Ubaidah ila jaunah. Fa akhadha minha khusairat. Maka Abu Ubaidah pun pergi mengambil kalau kita tuh di karung atau di apa gitu, tempat penyimpanan lah. Maka dia kemudian mengambil beberapa potong roti yang sudah terpotong-potong. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis.
melihat Abu Ubaidah seperti itu. Jenderal, gajinya, pendapatannya entah berapa besar. Abu Ubaidah itu besar sekali, tapi itulah cara hidupnya. Jadi bukan miskin karena memang dia tidak punya apa-apa, tapi yang dia punya itu diberikan kepada orang-orang. Maka melihat Umar menangis, Abu Ubaidah berkata, "Qad qultu laka." Kan udah ku bilang, engkau kalau ke rumahku kan tinggal menangis saja gitu kan. Allahu Akbar. Nah, ini kisah lain gitu ya. Umar sih sekali lagi komentar Umar di sini yang menarik. Wahai Abu Ubaidah, ghayyaratna dunya. Ghayyaratna dunya. Gitu ya. Kullana, kita semua berubah karena dunia, kecuali engkau, ghairaka ya Abu Ubaidah. Gitu. Ya sebenarnya Umar juga bukan orang yang berlebih dalam hidup, gitu. Tapi inilah pujian Umar kepada Abu Ubaidah. Ya, Umar merasa bahwa dunia telah mengubah banyak orang. Walaupun sebenarnya kalau pakai ukuran kita, apa yang berubah gitu kan dari Umar dan para sahabat? Enggak jauh berbeda gitu. Yang mengambil gaya hidup yang sederhana ya, atau miskin. Tapi ya Abu Ubaidah memang luar biasa gitu, sebagai jenderal yang luar biasa, gaji dan ininya besar sekali, tetapi Abu Ubaidah bisa bersikap seperti itu, sehingga Imam Az-Zahabi memberikan komentar yang menarik ini untuk kita. Wa hadza wallahi huwa zuhdul khalis. Inilah zuhud yang murni. Zuhud yang murni itu ya, ini contohnya zuhud Abu Ubaidah. La zuhdu man kana faqiran mu'diman. Bukan zuhud orang yang fakir dan mu'dim, orang yang nggak punya apa-apa. Ya kalau orang nggak punya apa-apa mau zuhud, ya memang dia nggak punya apa-apa gitu. Maka zuhud yang murni itulah zuhud orang yang punya segalanya tapi hidupnya serba terbatas itu. Kan Abu Ubaidah saya katakan tunjangannya aja setahunnya kan miliaran sebagai muhajirin, sabiqunal awwalun. Belum lagi sebagai jenderal, berapa pendapatannya? Besar sekali gitu loh. Tapi itulah cara hidupnya. Itulah yang dia komentari oleh Az-Zahabi sebagai zuhud khalis, zuhud murni. Baik. Kemudian terjadilah perjanjian itu. Perjanjian yang ditandatangani oleh Umar bin Khattab gitu ya. Di mana kemudian Umar bin Khattab menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis. Ini penting untuk kita baca, kita pelajari dengan baik. Bagaimana Umar sebagai pemenang menetapkan syarat-syarat penerimaan Baitul Maqdis itu atau penyerahan Baitul Maqdis itu kepada orang-orang yang kalah, gitu, yang menyerah. Gitu. Maka kita baca ya. Ini sebagai, saya tidak tahu sampai jam berapa ini saya diberi waktu ini. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi waktu saya? Setengah jam lagi insya Allah, Ustaz. Ih, lama banget. Setengahnya biasanya enggak. Baik, saya kira. Baik, kita mulai. Kita baca teksnya. Gitu ya. Teksnya tentu disampaikan oleh banyak sumber, termasuk tentu yang cukup detail adalah Tarikh Tabari, yaitu Imam Tabari dalam tarikhnya. Tarikh Al-Umamul Muluk. Nas ataupun teks perjanjian Umar dengan penduduk Baitul Maqdis saat itu juga dikenal dengan nama Ilya, gitu ya. Jangan lupa bedakan antara Ilya dengan Ailah. Ada dua nama yang mirip, Ailah dengan Ilya. Ilya nama lain dari Baitul Maqdis. Tapi Ailah itu sebenarnya kota yang berbeda yang terdapat atau yang terletak di pelabuhan Laut Merah yang kemudian di seberangnya itu Mesir, gitu ya. Itu Ailah, itu kota pelabuhan. Nama lainnya Aqabah, nama lainnya dari kota Ailah. Soalnya kan ada perjanjian Rasulullah SAW semasa beliau hidup gitu ya, ketika beliau kalau tidak salah ke Dumat Al-Jandal gitu ya.
itu kemudian membuat perjanjian dan juga ke Tabuk, kemudian membuat perjanjian dengan penduduk Ailah. Ailah ini bukan Ilya, bukan Baitul Maqdis, beda gitu ya. Jadi Ailah itu kota pelabuhan, itu kota pusat perdagangan penting gitu ya, pada masanya, terutama di masa kekuasaan kerajaan Ambab gitu ya. Nah, perjanjian antara Umar bin Khattab dengan penduduk Ilya gitu ya. Jadi namanya nama yang masyhur pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umar bin Khattab atau Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Inilah perjanjian atau ya yang diberikan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin. Insyaallah Umar itu mendahulukan Abdullahnya sebagai identitasnya sebelum namanya, bahkan sebelum jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Jadi bukan Presiden Republik Indonesia duluan gitu ya, tapi hamba Allah Fulan Presiden Republik Indonesia. Masya Allah. Pemilihan atau susunan kata itu saja sudah menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam dan memiliki bobot filosofi yang sangat luar biasa. Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Inilah perjanjian yang diberikan hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Ilya, atau keamanan, perjanjian keamanan yang diberikan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Ilya, Baitul Maqdis. Lihat ini dari mulai pemilihan kata. Jadi pemimpin-pemimpin hebat itu terlihat dari sini, dimulai dari sini. Dari bagian narasi yang dia bangun, susunan kalimat katanya, yang kemudian setiap susunannya, rangkaian atau susunan katanya saja sudah menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam terhadap masalah yang substansial. Ini filosofis betul, gitu ya. Jadi Umar itu tidak mendahulukan dari Amirul Mukminin, gitu ya. Umar ibn Khattab, enggak gitu. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin. Gitu. Maka jangan pernah bermain-main dengan kata-kata, gitu. Mengesahkan 900 halaman atau bahkan lebih gitu, tapi nggak jelas gitu, diakui nggak jelas, belum final, masih direvisi. Ini apa-apaan itu, apa yang disahkan itu, bobot katanya di mana itu, kata-kata itu, apalagi itu jadi undang-undang yang mengikat, gitu ya. Ini masalah besar ini, gitu ya. Nah, apa itu keamanannya? A'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa li kanaisihim wa sulbanihim wa saqimiha wa bari'iha wa sairi millatiha. Keamanan yang diberikan Umar itu untuk anfus. Anfus itu kalau kita ya sekarang ya, jiwa raga gitu ya. Artinya jiwa raga, nafs gitu ya. Bahwa keamanan yang diberikan Umar mencakup keamanan untuk jiwa raga, amwal, harta, kemudian walikana isim juga gereja, tempat ibadah, wasulbanim juga salib, gitu, wasaqimi huwa bari'iha, baik itu yang rusak ataupun yang bagus, gitu ya, semuanya, gitu ya. Artinya yang bagus oke lah, yang rusak sekalipun tetap dijaga. Wasairi millatiha, dan juga semua keyakinan agama mereka dapat keamanan. Ingat dong, keamanan. Artinya kalau keamanan itu terkait dengan masalah gangguan, tidak akan diganggu. Bukan pengakuan atas kebenaran. Ini dua hal yang berbeda, pahami dengan baik. Orang-orang liberal, pluralis, gitu ya, bisa menafsirkan seenaknya ini, bahwa ada pengakuan terhadap keyakinan, dalam arti pengakuan terhadap kebenaran keyakinan. Sama sekali bukan, gitu ya. Yang diberikan Umar adalah keamanan. Keamanan itu berarti kan jaminan dari gangguan, tidak akan diganggu. Kalau jiwa raga itu kan berarti intinya mereka tidak akan dihina, gitu ya. Mereka tidak akan disakiti, gitu ya. Apalagi sampai dibunuh, gitu
gitu ya, dengan perjanjian ini, karena kan mereka menyerah dengan sukarela, maka kemudian dijamin juga harta. Kalau harta berarti tidak akan dirampas, tidak akan apalagi lah pokoknya gitu. Sebagaimana kalau dia kalah perang, kalau kalah perang kan otomatis jadi ghanimah semuanya. Ya. Walikana isim, begitu juga tempat ibadah mereka tidak akan diganggu gugat, gitu. Tidak akan dirusak. Nanti ada keterangan lebih jelasnya gitu. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Umar. Artinya sampai Umar menjelaskan dalam kalimat yang sangat definitif gitu, terkait apa saja keamanan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada tempat ibadah mereka. Wasulbanihim, juga salib-salib mereka, wasaqimiha wa bari'iha, baik itu yang rusak-rusak ataupun yang tidak gitu, yang bagus-bagus, itu sama-sama tidak akan disentuh gitu ya. Wasairi millatiha, termasuk seluruh keyakinan agama mereka. Mungkin di antara mereka ada banyak paham-paham atau banyak ordo-ordo atau banyak apalah gitu, kelompok-kelompok gitu ya. Annahu la tuskanu kanaisuhum wala tuhdam wala yuntaqasu minha wala min hayyiziha wala min salibihim. Coba lihat ini, bahwa gereja-gereja mereka itu latuskan, artinya tidak akan diubah menjadi hunian. Ingat, karena ini adalah perjanjian damai, penyerahan gitu ya. Jadi bukan karena kalah perang, bukan. Ini yang harus dipahami ya, karena kemarin ada kasus Hagia Sophia gitu. Hagia Sophia itu pada dasarnya kaum muslimin memenangkan perang gitu ya, memenangkan tempur sampai hari terakhir ketika pasukan muslim masuk itu dilawan gitu. Artinya pada dasarnya ini pertempuran, kalau menang pertempuran berarti semua kawasan itu, yang dikalahkan itu menjadi ghanimah. Semuanya pada dasarnya milik kaum muslimin, mau diapain terserah. Tapi kalau ini, itu yang disebut dengan al-fathu anwatan atau unwatan. Kalau ini adalah al-fathu sulhan, pembebasan dengan jalur penyerahan, dengan cara penyerahan damai gitu ya. Jadi si penduduk kota yang dikalahkan gitu, itu menyerah gitu ya. Kalahnya karena menyerah. Maka ini keputusannya, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diubah menjadi tempat tinggal, wala tuhdam, atau juga tidak akan diruntuhkan. Kan bisa jadi diruntuhkan untuk dijadikan pemukiman, atau memang sengaja diruntuhkan begitu saja. Enggak, dua-duanya enggak. Tidak akan dialihfungsikan menjadi pemukiman ataupun menjadi apapun gitu, artinya tempat tinggal gitu, dan tidak akan dihancurkan. Wala yuntaqasu minha, dan tidak akan dikurangi. Jadi dipotong separuh untuk apa gitu, enggak akan dikurangi. Wala min hayyiziha, juga dari desainnya secara umum tidak akan diubah. Coba bayangkan ini. Jadi dibiarkan apa adanya gitu. Ini yang harus dipelajari dengan baik-baik. Cara yang sama nggak pernah atau nggak dilakukan oleh para penguasa Nasrani ketika menguasai wilayah-wilayah Islam. Meskipun dengan cara yang sama, menyerah gitu ya. Beberapa kota di Andalus itu kan jelas menyerah gitu ya, menyerah kepada Kastia gitu ya, kemudian kerajaan-kerajaan Katolik saat itu. Toledo itu menyerah gitu ya, kotanya menyerah. Granada itu menyerah, penyerahan gitu loh. Tapi mana ada yang tersisa masjid-masjid tuanya? Nggak ada sampai sekarang gitu. Nah, terus wala min salibihim, begitu juga terhadap salib mereka. Wala min syai'in min amwalihim, begitu juga kekayaan milik mereka, harta mereka, properti mereka dan sebagainya. Wala yukrahuna ala dinihim, dan mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Jadi tidak ada paksaan terhadap terkait dengan masalah keyakinan agama. Maka diberi kebebasan berkeyakinan. Kaum muslimin akan berdakwah, tapi mereka bebas. Artinya mereka diberi jaminan kebebasan beragama, kan gitu. Nah, wala yudaru ahadun minhum, dan tidak akan ada yang disakiti satupun. Wala yaskunu bi Iliya ma'hum ahadun minal yahud.
Tetapi orang-orang Yahudi, ini ada persoalan yang cukup detail di sini. Itu tidak boleh tinggal bersama penduduk Ilya yang lain. Wala ahli Ilya ayyu'tul jizyah, sementara kewajiban itu kan hak yang diberikan. Kewajiban penduduk Ilya adalah membayar jizyah. Kama yu'ti ahlul madain, sama seperti jizyah yang diberikan oleh penduduk Madain. Wa alaihim ayyukhriju minha ar-rum wal lusus. Mereka harus mengeluarkan, artinya mengusir Ar-Rum. Ar-Rum di sini maksudnya terkait dengan kekuatan politik dan tentara, gitu ya. Artinya kalau tentara Romawi gitu ya, dan juga birokrat ataupun elit politik atau bukan elit, pejabat politik Romawi, pejabat pemerintah Romawi itu memang harus keluar karena memang persoalan perang dengan mereka, gitu. Nah, juga walusus nih orang-orang yang bermasalah, artinya kriminal gitu ya. Faman kharaja minhum, tetapi siapapun di antara mereka yang kemudian keluar meninggalkan Ilya atau Baitul Maqdis, fa innahu aminun ala nafsi, dijamin keamanannya, baik nyawanya ataupun hartanya, hatta yablughu ma'manah, sampai tiba di tempat yang aman bagi mereka. Artinya sampai keluar dari Ilya, sampai masuk ke wilayah yang mereka tuju, itu aman, tidak akan disentuh. Ini lagi catatan besar. Ketika Granada takluk contohnya atau menyerah, dan kemudian perjanjian itu dilanggar secara sadis betul oleh mereka, dan kemudian mulailah proses inkuisisi yang terkenal itu, dan itu berjalan 150 tahun. Orang-orang Muslim bahkan kalau tidak mau convert, dan berarti murtad dan menganut agama Katolik, itu mereka harus antara dua, dibunuh di situ atau disiksa di situ, atau mereka keluar. Nah, keluar tuh kemana? Ke tempat yang aman. Kemana? Nyebrang ke Afrika Utara, ke Maroko, ke Aljazair, dan ke Tunis. Dari mana? Dari Pelabuhan Malaga yang paling banyak. Untuk mencapai Pelabuhan Malaga dari Granada, itu kalau selamat aja udah syukur minta, habis mereka di situ, gitu ya. Jadi masalah besarnya di situ. Jadi ini sejarah ya, kita harus tahu itu. Kapan orang-orang Nasrani memenuhi perjanjian mereka yang disepakati dengan kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang yang bermasalah pun kalau keluar begitu aman, gitu ya. Wa man aqama minhum fa huwa amin. Sementara penduduk Ilya yang mau tetap bertahan, maka dia aman. Wa alaihi mislu ma ala ahli Ilya minal jizyah, dan mereka harus membayar jizyah sebagaimana yang dibebankan kepada penduduk Ilya. Wa man ahabba min ahli Ilya. Sementara penduduk Ilya sendiri, tadi terkait dengan orang-orang yang Romawi yang tinggal di situ, tinggal di Ilya. Sekarang penduduk Ilya sendiri, penduduk aslinya, kalau mereka mau keluar meninggalkan Ilya pun juga diberi keamanan, gitu ya. Ayyasira bi nafsi wa malihi ma'rum, bersama orang-orang Romawi. Wa yukhalli bi'ahum wa sulubahum fa innahum aminu. Maka mereka aminu, ini salah mungkin teknis saya. Maka mereka pun aman ala anfusihim, baik itu jiwa raganya, kemudian juga tempat-tempat ibadahnya dan sebagainya. Hatta yablughu ma'manahum, sampai mereka sampai di tempat aman bagi mereka. Wa man kana biha min ahli al-ardi qabla maqtali fulan faman syaa minhum qa'ad. Sementara orang yang tinggal di Ilya tapi dari luar, tapi dia tinggal lama di Ilya sehingga seakan-akan sudah menjadi penduduk Ilya sampai sebelum kematian si fulan, artinya ada waktu, batas waktu ditentukan, maka mau tinggal silahkan, mau pergi juga silahkan, dan mereka aman. Ini kurang lebih demikian perjanjian ini ditutup itu. Fa innahu la yu'khadhu minhum syai'un hatta yahsuda hasadahum wa 'ala ma fi hadzal kitabi ahdullahi wa dhimmatu rasulih. Dan juga tidak ada yang dirampas dari kekayaan mereka, hasil bumi mereka, dan inilah perjanjian gitu, yang
katakanlah dengan demikian mereka mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, wa dhimmatil khulafa, dan para khalifah atas sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan para khulafa, dan juga dapat pertanggungjawaban keamanan dari orang-orang beriman semuanya, idza a'tu alladzi alaihi minal jizyah, selama mereka membayar jizyah. Jadi membayar jizyah itu mendapatkan konsesi yang sangat luar biasa. Syahida ala dzalik, surat ini ditandatangani atau disaksikan oleh Khalid bin Walid, wa Amr bin As, wa Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini dia. Allah Ta'ala alam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan, sebenarnya Ustaz, waktu kita terbatas karena tadi setengah jam lagi katanya. Qadarullah, ternyata Ustaz waktu asar makin mendekat. Oke, mantap. Baik pemirsa Akil Network Baitul Maqdis, tadi Ustaz telah menyampaikan kepada kita bahwa ternyata saking kuatnya pasukan kaum muslimin hingga membuat Kaisar Heraklius sendiri memberi pesan atau wasiat perpisahan yang sangat sedih tentunya bagi dia ya. Namun di sana juga kita mendengar pesan yang sangat membuat dia sebenarnya mengaku akan kekuatan kaum muslimin. Namun di balik itu ada sifat congkaknya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Argobun. Namun pesan itu dibalas oleh pemimpin kaum muslimin Amr bin As dengan sangat pandainya ya. Beliau membaca semua pesan itu dengan sangat pandainya. Berikutnya pesan yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau mendatangi atau detik-detik beliau akan menerima kunci pembebasan Baitul Maqdis ya. Beliau sebutkan kepada kaum muslimin semuanya bahwa al-izzah dalam Islam, kemuliaan hanya ada dalam Islam. Tatkala kita berpegang pada kalimat Allah, pada sunnah nabinya, inilah kemuliaan sesungguhnya. Nah, demikian juga insyaallah kita akan mendengarkan closing statement yang sangat indah insyaallah dari Ustaz kita, Ustaz Asif Subari. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin sebagai pemenang Syam, artinya dalam rangkaian kemenangan yang begitu gemilang dari Yarmuk dan setelahnya, sama sekali tidak membuat kaum muslimin arogan. Kaum muslimin bisa menerima penyerahan dari Patrick Sophronius itu dengan begitu elegan, membalasnya dengan perjanjian atau jaminan keamanan yang sulit untuk diberikan dan kemudian dipegang oleh kekuatan-kekuatan Nasrani ketika mereka mengalahkan kekuatan Islam dimanapun. Sejarah mencatat dari sejak Andalus, kemudian Turki Utsmani dan lain sebagainya, kaum muslimin ketika menerima kekalahan, bahkan kemudian dengan cara menyerah, diperlakukan jauh dari kata manusiawi oleh musuh-musuhnya pada saat itu atau dari masa ke masa. Tapi kaum muslimin sebaliknya, sulit justru kita menemukan kaum muslimin mengkhianati perjanjian yang telah mereka berikan, dan terlalu banyak catatan sejarah gitu, yang bisa membuktikan itu semua. Umar bin Khattab dengan perjanjiannya dengan penduduk Palestina memberikan pelajaran tentang apa itu manusia, bagaimana menghargai kemanusiaan, walaupun mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang tidak beriman dan kaum muslimin dalam posisi sebagai pemenang. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi kali ini.